selamat pagi bagi kita semuanya, setiap jemaat yang sudah mempersiapkan diri datang ke rumah Tuhan untuk dapat beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Baik ya, puji Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki bulan kelima di tahun 2023, yang artinya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita dan memelihara kita sehingga sampai hari ini kita boleh datang ke rumah-Nya. Marilah setiap kita yang sudah menyiapkan hati untuk beribadah, saya mengundang mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sikap penyembahan dan beribadah kepadanya, karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat segala ciptaan Allah yang bisa kita lihat, begitu luar biasanya karya Allah dalam kehidupan kita, hendaklah setiap kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan karena sungguh besar Allah kita. Kita pujikan besar Allahku, PPK 18. Oh
nomor 50 ayat 7, 8, 14, 15 disambung dengan ayat 23. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari setiap kita mengambil sikap berdoa, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kembali lagi Tuhan di hari-Mu, di hari Sabat kami datang ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaanmu sepanjang seminggu ini terus kami rasakan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan berkat, kami diberikan kecukupan dan pemeliharaan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami kembali datang ke rumah-Mu. Inilah kerinduan kami untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang telah hadir. Berkati peribadahan ini Bapa, kiranya Kau berkenan memimpin peribadahan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap para pelayan-Mu, baik para pemimpin pujian, penyampai firman, pemain musik, kolektor, penyambut jemaat dan semuanya kiranya dapat menjadi serangkaian ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Sama dengan kami. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Setiap kita umat ciptaan Tuhan senantiasa seharusnya melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah sesuai seturut dengan yang diperkenankannya. Di mana kita belajar hukum Taurat, di mana kita belajar kehendak dan firman-Nya, tetapi sebagai manusia yang berdosa terkadang bukan melakukan apa yang dikehendaki Allah, tetapi malah melakukan apa yang dikehendaki diri kita sehingga kita berdosa di hadapan-Nya. Marilah sebelum kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, kita mau memujikan, sucikan, dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat Tuhan. KR 131. Puji
pelanggaran kita di hadapan Allah, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mohon dengan kasih Saudari Lydia dapat memimpin dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada dalam surga, kembali kami datang dan bersujud di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami lalai dan kami melupakan perintah yang Engkau berikan kepada kami, karena kesibukan yang telah kami lakukan membuat kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami terlalu egois sehingga kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa hidup kami paling benar, kami merasa hidup kami paling hebat jika dibandingkan dengan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai perasaan sesama kami. Oleh sebab itu Bapak, kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami tahu kami bersalah di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami sepenuh dengan kasih setia-Mu. Hapuskanlah dosa kami Bapak, ubahkanlah hidup kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapak, inilah doa yang bisa kami naikkan ke hadirat. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Marilah setiap kita juga memperhatikan petunjuk hidup baru, yang mana petunjuk hidup baru ini adalah tuntunan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini selama seminggu ke depan, yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kiranya mengingatkan kita akan ayat ini, kita mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang senantiasa memberikan terbaik bagi kita, sehingga kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Bahkan kita juga mau mengasihi sesama kita seperti halnya kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah sedang jemaat sekalian, kita memujikan pujian PPK 75, "Penuhilah pialamu hari ini", karena kita rindu hati kita dipenuhi dengan berkat-berkat firman-Mu.
kita mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat dengan 3 pokok doa yang telah tertera di warta. Yang pertama, kita berdoa untuk acara Retreat Pemuda Orator Dora yang akan dilaksanakan di akhir bulan Juni. Kiranya segala dana yang dibutuhkan Tuhan siapkan dan Tuhan mencukupkan semuanya. Yang kedua, kita berdoa untuk keberadaan gereja kita, GKI Roti Hidup, supaya senantiasa Tuhan memelihara gerejanya menjadi saluran berkat dimanapun jemaat berada, menjadi saluran berkat baik di kota dan di kabupaten. Yang ketiga, berdoa untuk gereja-gereja Kristen yang ada di seluruh Indonesia, kiranya dapat melakukan pengabaran Injil bagi Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat dengan membuka suara. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memimpin kami datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk program remaja retreat yang diadakan di akhir bulan Juni. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati pelayan-Mu, Kau memberkati setiap panitia atau pengurus yang ada, sehingga retreat ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak dapat terberkati dengan firman-Mu Bapa, bukan hanya pulang dengan tangan yang kosong dan tangan yang hampa. Berkati dan dana yang dibutuhkan Tuhan, biarlah tercukupkan semuanya Tuhan, cukupkan Tuhan pelihara kami melalui orang tua kami, melalui para pengurus kami, melalui para jemaat kami, majelis kami, biarlah Tuhan untuk retreat ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk keberadaan gereja kami, GKI Roti Hidup Bendita. Berkati Tuhan setiap kami para pelayan, berkati para jemaat, kiranya gereja kami ini menjadi wadah peribadahan yang hikmat isian jemaat yang rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati setiap jemaat ini dan diberikan lebih banyak orang dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga dapat mencari jiwa-jiwa yang baru yang dapat diajak datang ke rumah. Kami juga berdoa pula untuk gereja-gereja Kristen yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan Kau berkati keberadaan gereja-gereja ini, kiranya mereka dapat melakukan pengabaran Injil, mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik. Bahkan banyak gereja-gereja yang dibongkar atau gereja-gereja yang tidak boleh berdiri, Tuhan kiranya Tuhan beserta dengan mereka bukan hanya tempat gedung gereja untuk beribadah kami, tetapi tanah hati kami yang memuji memuliakan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan Bapa Tuhan, ini segala seruan doa kami satukan doa kami dan kami percaya Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dan waktu-Mu saja. Amin. Sidang jemaat disilakan untuk duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita di dalam pendengaran akan firman Tuhan yang hari ini berbicara tentang pemberian yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Aperius. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Bapa dipersembahkan tubuhku, KR 113. Guru
kerinduan kami sebagai jemaat-Mu GKRI Roti Hidup, kami mau mempersembahkan seluruh totalitas hidup kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, kehidupan kami menjadi persembahan yang tidak berkenan. Kami mau seluruh kehidupan kami Tuhan pakai untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa. Untuk Tuhan, mohon Tuhan Roh Kudus menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami, sehingga kami dapat layak di dalam membaca, merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, anugerahkan kami juga hati yang terbuka untuk mau menerima sabda kebenaran firman, pikiran yang fokus di dalam mendengarkan suara Tuhan saat ini, sehingga kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya sia-sia di dalam mendengarkannya, sehingga firman itu dapat mengubah hati kami, mengubah hidup kami ke arah yang Kau kehendaki. Kami seluruh kami jemaat-Mu yang akan siap mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan firman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan sesuai seturut dengan Tuhan. Kami serahkan waktu pendengaran firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkehendak, yang berdaulat di dalam doa kami hanya di dalam nama Yesus. Selamat kami tidur dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Bersyukur kalau Tuhan izinkan kita hari ini bisa hadir, duduk diam untuk memuji Tuhan di tempatnya, di tempat ini. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan yang kelima di tahun 2020. Kita juga bersyukur Tuhan sudah menjauhkan kita dari penyakit sehingga kita bisa duduk diam mendengarkan Tuhan. Dan tidak kalah lagi saat ini kita diberi kesempatan untuk mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita untuk kita baca merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-6 hingga yang ke-9 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 11 dan 12. Kan tadi saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 11 dan 12. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Begini firman Tuhan. Ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap selamanya. 2 Korintus pasal 8 ayat 11 dan 12, begini firman Tuhan. Maka sekarang
selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan perlaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan dikatakan dalam berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan, terlebih orang yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini kita berbicara satu tema atau satu judul firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, yang sudah mungkin kita sering mendengar tentang tema ini, yaitu pemberian yang berkenan kepada Allah atau persembahan yang berkenan kepada Allah. Tentu Bapak Ibu, setiap kita manusia pada umumnya tidak terlepas di dalam memberi, ya. Setiap kita manusia tidak terlepas di dalam hal memberi dan juga di dalam hal menerima. Sebab kita ini adalah makhluk sosial, ya. Ini adalah makhluk sosial. Kita juga tidak terlepas di dalam hal memberi dan menerima ini karena didasarkan dengan memiliki hubungan kemanusiaan, ya. Memiliki hubungan kemanusiaan. Nah, terlebih Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tentu bisa memberi karena kita ajarkan dalam firman Tuhan untuk memberi dengan kasih, dan memberi dengan kasih. Nah, kita juga mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita sebagai wujud iman, sebagai wujud kasih kita terhadap sesama kita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita yang hadir di tempat ini pernah memberi, ya, pernah memberi. Setuju? Kok tidak dijawab? Setuju Bapak Ibu pernah memberi? Atau belum pernah memberi? Angkat tangan yang belum pernah memberi. Berarti semuanya sudah pernah memberi, ya, sudah pernah menerima, ya, sudah pernah menerima. Nah, kalau kita tidak berani mengatakan saya belum pernah memberi, itu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya belum pernah memberi, setidaknya memberi harapan palsu kepada orang lain, setidaknya memberi harapan palsu. Nah, Bapak Ibu, secara umum kita diajarkan dari sejak kecil, diajarkan tentang hal memberi, ya. Kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita di dalam hal memberi. Tentu di dalam hal yang diajarkan oleh orang tua kita atau kakek nenek kita saat masih ada mereka mengajarkan bahwa di dalam negeri itu harus yang terbaik, harus yang bagus, bukan memberikan yang sudah rusak, bukan memberikan yang tidak bisa berguna. Tentu kita diajarkan memberi itu harus yang bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Nah, itu yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil oleh orang tua kita, atau pada umumnya itu yang diajarkan oleh manusia kepada anaknya atau saudaranya. Gak ada manusia yang mengajarkan kalau kamu memberi, beri yang busuk, kalau memberi beri yang rusak. Tidak ada. Tidak ada manusia yang mengajarkan itu. Diajarkan bahwa di dalam negeri itu
kita harus memberikan yang terbaik, yang masih bermanfaat, masih berguna bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang membutuhkan. Jadi di dalam memberi ini kita harus memberikan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Ini yang diajarkan juga kepada setiap kita sejak kita kecil. Kita nggak mungkin diajarkan oleh orang tua kita, oh kalau tidak ada di rumah, ambil di rumah orang lain lalu berikan kepada orang yang kamu memberi. Tidak ada ajaran seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa saya yakin bahwa setiap kita telah memberi. Nah, entah apa maksud atau motivasi kita di dalam memberi, entah apa yang ada di niat kita di dalam memberi, yang penting intinya dulu kita pernah memberi, ya. Setuju ya? Kita pernah memberi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Entah tadi tentang dalam motivasi apapun Bapak Ibu memberi, entah dalam hal bentuk baik atau tidak, yang penting Bapak Ibu sudah pernah memberi, ya. Intinya dulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau tadi saya katakan entah dalam motivasi apapun, entah dalam bentuk apapun di dalam hidup kita, itu adalah secara umum, ya, secara umum. Ya. Dan hari ini kita diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memberikan persembahan atau memberikan pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Seperti apa pemberian atau persembahan kita sehingga itu berkenan diterima oleh Allah. Seperti apa sih persembahan yang diterima, yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita melihat Bapak Ibu, seperti apa kata Alkitab di dalam memberi yang berkenan kepada Allah. Perlu kita pahami bahwa awal mula manusia yang memberikan persembahan yang pertama kali adalah Habel dan Kain. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga di ayatnya yang kelima. Kalau kita melihat di dalam PL bahwa manusia yang pertama memberikan persembahan kepada Tuhan adalah Kain dan Habel, ya. Jelas di sana di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mereka memberikan persembahan ini Bapak Ibu berasal dari inisiatif mereka sendiri, ya. Inisiatif mereka sendiri memberikan persembahan kepada Allah. Nah, kita melihat persembahan yang mereka berikan adalah dari hasil pekerjaan tangan mereka masing-masing. Apa yang dikerjakan atau profesi pada saat itu hanya dua, ya, peternak dan petani, ya. Jadi persembahan oleh Kain adalah hasil taninya, itu dia memberikan sebagian. Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian di sana, katakan Kain memberikan sebagian dari hasil tanah yang dikerjakannya kepada dia. Kalau Habel, dia memberikan anak sulung dari peternakan atau dari binatang atau hewan atau dari kambing dombanya diberikan kepada Tuhan, itu dikatakan lemah-lemahnya sehingga baunya menyenangkan. Nah, kita melihat di sana bahwa yang ketika Tuhan menilai di antara kakak beradik ini memberikan persembahan yang Tuhan berkenan atau menurut penilaian Tuhan, yang Tuhan berkenan terhadap persembahan mereka adalah persembahan Habel yang diterima, ya. Ketika Tuhan menilai yang memberi persembahan ini adalah yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan dari Habel. Nah, jadi itu awal mula manusia memberikan persembahan kepada Tuhan karena mereka menyadari bahwa mereka punya Tuhan, bahwa apa yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Itu mereka memberikan dengan inisiatif mereka sendiri, tanpa ada aturan saat itu, tanpa ada yang mengatur kamu harus memberikan persembahan. Tetapi niat memberi persembahan adalah inisiatif
timbul dari hati Kain dan Habel. Nah, bagaimana kalau kita balik dari tematika, bagaimana persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana konsepnya atau prinsip di dalam memberikan persembahan, sehingga persembahan itu berkenan kepada Tuhan? Kalau kita melihat Bapak Ibu konsep persembahan yang dilakukan setelah Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, orang yang kedua memberikan persembahan, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, adalah Nuh. Ya. Nuh. Kita bukan Wisnu ya. Jadi Nabi Nuh. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-21 atau ayat mulai dari ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22 Bapak Ibu ya. Di situ kita melihat konsep tentang bagaimana memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan ya. Memperhatikan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21 ya. Di sana kita melihat bahwa ketika air bah telah surut dan Nuh memilih dari binatang dan burung-burung yang tidak haram dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Artinya bahwa prinsip di dalam memberikan persembahan atau korban kepada Allah adalah harus yang halal ya, harus yang halal. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Di sana jelas kita bahwa Nuh memilih dari antara binatang dan hewan di situ adalah memberikan korban persembahan kepada Tuhan bukan dari binatang yang haram yang dikatakan di sana. Tetapi mereka memilih dari binatang dan hewan itu binatang yang halal ya. Halal itu dalam tanda kutip yang tidak cacat, yang tidak bercela atau yang terbaik di antara binatang yang dimiliki oleh Nuh misalnya. Dan dikatakan di sana ketika Tuhan mencium aroma persembahan yang diberikan oleh Nuh, apa kata Tuhan? Saya tidak lagi memberikan atau melenyapkan seluruh manusia. Itu di dalam Kejadian. Tetapi setelah itu Bapak Ibu, kalau kita melihat konsep dan prinsip di dalam Perjanjian Lama, di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7, di sana sudah jelas Tuhan memberikan satu aturan ketetapan kepada Musa tentang persembahan ya. Banyak jenis persembahan kalau kita baca di dalam Imamat pasal 1 sampai 7 itu ada korban-korban berbagai macam. Tapi satu yang ditekankan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu ketika memberikan persembahan korban kepada Tuhan harus yang tidak bercela, harus yang tidak bercacat, harus yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Itu di dalam Perjanjian. Jadi prinsip di dalam Perjanjian Lama ini adalah kita harus memberikan persembahan yang tidak bercela, yang tidak cacat, dan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti tadi juga yang diajarkan oleh kakek nenek kita, orang tua kita sejak kita kecil bahwa di dalam negeri itu harus yang terbaik. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam pembacaan kita hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 dan 2 Korintus 8 ayatnya yang 11 dan 12. Kita di sini diajarkan beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan atau di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau kita memperhatikan konteks di dalam pembacaan kita hari ini adalah di mana Rasul Paulus meminta jemaat Korintus yang telah sudah berjanji, yang telah sudah memiliki kerinduan untuk mau
menolong jemaat atau orang-orang kudus yang dalam tanda kutip adalah kekurangan di Yerusalem saat itu. Jadi dalam hal ini Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melakukan janji atau menepati janji mereka untuk ambil bagian di dalam mendukung orang-orang percaya di Yerusalem. Nah, di dalam memberikan hal ini Paulus mengatakan bahwa dalam memberikan persembahan ini sesuai dengan apa yang ada pada mereka, bukan karena dipaksa oleh Paulus, bukan karena terpaksa mereka harus memberi. Paulus menegaskan bahwa di dalam memberi hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang-orang Korintus supaya mereka tidak salah di dalam memberi, sehingga pemberian mereka tidak sia-sia, sehingga pemberian mereka tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Nah, perhatikan Bapak Ibu hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam memberikan sesuatu atau memberikan persembahan sehingga berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama Bapak Ibu, supaya jemaat Korintus ini ada kerinduan, ada keterlibatan di dalam ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih kepada jemaat atau orang-orang yang ada di Yerusalem. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan di dalam memberi ini adalah jangan takut dan pelit untuk memberi. Jangan takut dan pelit untuk memberi. Ini yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Perhatikan ayat yang ke-6. Di pasal 9 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang menjadi penghalang kita untuk memberi, yang menjadi penghalang seseorang untuk tidak bisa memberi adalah ketakutan, takut kekurangan, takut kehilangan, takut nanti tidak berkecukupan kebutuhannya ketika memberi. Ini adalah salah satu penghalang bagi seseorang untuk bisa berbagi kepada orang lain, karena rasa takut habis, takut nanti kurang, takut nanti ke depan kalau saya memberi kebutuhan minggu ini tidak dicukupkan. Sehingga karena ada rasa takut sehingga dia pelit, atau dalam kata arti irit ya secara halus, ya irit supaya tidak kehilangan, supaya tidak kekurangan. Ini kata halusnya, ya irit apa yang jadi tidak pegang-pegang masih tidak keluarin supaya masih tetap hidup di dalam tanah. Nah, rasa takut membuat kita pelit atau irit tadi, dan karena pelit ini sehingga membuat kita tidak bisa, akhirnya tidak bisa. Ini yang menjadi penghalang kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman, karena rasa takut kehilangan apa yang kita miliki, karena takut kurang, takut habis, takut nanti masa depan saya tidak cukup, sehingga membuat kita pelit, irit di dalam memberikan, di dalam menolong. Apalagi masa-masa ini Bapak Ibu, masa-masa persiapan anak sekolah kita ya. Bentar lagi bulan Juni masuk sekolah anak-anak, pasti butuh biaya yang banyak, Tentu kalau kita memberi, kita harus itu dulu. Ini yang sering terjadi, yang menjadi penghalang kita untuk tidak bisa memberi, dikatakan oleh Rasul Paulus adalah jangan pernah takut untuk. Dikatakan bahwa jangan takut, camkanlah ini, orang yang memberi sedikit, orang yang menabur sedikit akan juga memberi sedikit, dan orang yang juga menabur banyak dia juga akan menuai banyak. Di sini kita melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa dalam memberi kita tidak kehilangan sebenarnya. Justru ketika kita memberi Bapak Ibu, justru kita
mendapatkan sesuatu. Bukan dalam arti juga kita motivasi kita supaya kita memberi ini supaya kita dapat banyak. Ini juga yang salah sering ditafsirkan oleh orang-orang lain di dalam ayat yang benar. Tapi Paulus menegaskan bahwa di dalam negeri itu Bapak Ibu kita tidak bertanya. Kita tidak. Justru kita mendapatkan dari apa yang kita. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 ini Paulus memakai satu perumpamaan tentang pendabur atau petani ya. Di dalam dia menanam, kalau si petani tidak mau menabur banyak atau dia tidak mau menanam banyak dan hasilnya pasti sedikit, apalagi kalau musim tidak bagus pasti mempengaruhi juga hasilnya. Nah, kalau sedikit ditanam dipengaruhi oleh musim yang tidak bagus, hasil panennya semakin tidak banyak. Tapi ketika dikatakan ketika banyak menabur, sekalipun nanti juga ada hal yang mengganggu pertumbuhan atau hasil panen itu, setidaknya masih bisa dapat. Nah, ini yang dipakai oleh Paulus. Dan pengkhotbah juga di dalam pengkhotbah 11 ayat 1 dikatakan, lemparlah rotimu itu ke air, maka engkau akan mendapatkan yang kembali lama sekali. Artinya bahwa kita di sini ada sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut di dalam negeri, karena suatu saat akan kita mendapatkan apa yang kita beri. Mungkin bukan langsung dari orang yang kita tolong, tapi bisa melalui orang-orang lain yang belum pernah kita kenal juga, yang bisa menolong. Yang memberikan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu, ketika kita tidak ada rasa takut, kita tidak pelit di dalam hati, kita tidak ada kata tadi yang lebih halus irit. Dikatakan perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah akan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak boleh takut pelit di dalam memberikan kepada Tuhan, di dalam menolong. Jangan takut, oh hilang, habis, oh nanti tidak ada gantinya. Ini jangan lupa. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita menolong orang lain, percayalah jangan itu. Dia pasti akan mencukupkan. Ya, bukan dalam arti juga seperti tadi untuk motivasi supaya saya memberi ini supaya dapat untung lebih besar, ibarat yang jual sistem jual beli ya. Kita juga tidak boleh menafsirkan seperti ini. Kalau modal saya besar, tak kasih ke Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan juga jumlah yang besar. Ini juga bukan ditafsirkan seperti itu. Bukan seperti itu penafsirannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika kita memiliki rasa tidak takut, tidak memberi, menolong orang lain, memberikan kepada Tuhan, kata Tuhan, bahwa sanggup Dia akan mencukupkan kebutuhan. Bukan melimpahkan tadi, karena banyak orang juga yang motivasinya berbeda. Tidak memberi kepada Tuhan itu, dia memberi kepada Tuhan supaya balik jumlahnya besar. Dia memberi kepada Tuhan supaya jumlahnya besar. Tapi kita sebagai orang percaya, 100 jemaat ini kita tidak boleh menafsirkan seperti itu. Kita tidak boleh berspekulasi, berpikir seperti itu. Tapi kita harus memberikan dan kita percaya bahwa kita masih bisa berbagi. Kita punya Allah bahwa Dia sanggup mencukupkan kita di dalam segala. Selain itu Bapak Ibu, yang membuat kita atau menghalangi kita tidak bisa memberi, tidak bisa berbagi kepada orang lain adalah karena menunggu. Beranggapan ketika saya memberi harus dalam jumlah yang besar. Kalau kecil jangan menunggu. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Inilah yang menghalangi kita tidak bisa berkesempatan untuk memberi, berkesempatan untuk berbagi, karena kita berpikir
Tunggu dulu biar jumlahnya besar baru saya beli. Ya. Malu kalau hanya cuma 5.000, malu kalau hanya cuma 500. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Ini adalah penghalang kita untuk tidak berbagi, penghalang kita untuk tidak bisa memberi kepada kita. Nah, banyak orang berdoa, bisa memberi ketika nanti dalam jumlah yang besar. Saya memberi ketika nanti banyak saya akan memberi. Nah, Bapak Ibu, sebesar apapun yang kita miliki, sebesar apapun yang kita miliki saat ini, berikanlah sesuai dengan. Ketika kita menunda-nunda, oh bahwa tunggu, biar dulu besar, biar dulu banyak, baru saya memberi. Ketika jumlah banyak, pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Contohnya, Bapak Ibu, mungkin hasil pekerjaan Bapak Ibu dalam satu bulan ini ibarat persembahan perpuluhannya. Mungkin karena hasilnya 100.000 dapat 10.000. Kita tabung dulu, kasih banyak dulu ya, biar banyak. Nunggu artinya banyak Bapak Ibu hitung dan melebihi 2 juta. Pasti dah goda, bisa beli HP baru. Tunggu dulu ya, beli HP baru. Sehingga ini yang membuat kita menunggu, menghalangi kita untuk bisa membeli kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu penghalang kita. Ketika kita berkata, ketika besar baru saya membeli. Hari ini kita diajarkan kalau tidak membeli jangan membeli besar atau jumlah yang banyak, tapi apa yang kamu miliki saat ini berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak memandang harus jumlah besar, dan Tuhan tidak memandang persembahanmu kecil kali dia, kamu tidak termasuk hitungan di dalam gereja. Tuhan tidak melihat. Tapi yang Tuhan lihat adalah ada kesungguhan, ada ketulusan hati kita di dalam. Buat apa memberi banyak Bapak Ibu kalau tidak ada ketulusan di dalamnya? Nah, jadi hari ini yang pertama tadi bahwa kita tidak boleh memiliki rasa takut di dalam diri kita. Tidak boleh kita pelit atau dalam arti iri tadi, sehingga kita menghalangi untuk berbagi kasih, memberikan kepada orang lain. Jangan juga kita berpikir bahwa memberi itu harus dalam jumlah yang banyak. Besar kecil memiliki, berikanlah jika engkau. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita kali ini, perhatikan di dalam ayatnya ke-7. Perhatikan ayatnya ke-7. Bisa dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi persembahan atau pemberian yang berkenan kepada Tuhan adalah memberi dengan kerelaan hati, penuh dengan sukacita dan kasih. Pemberian yang berkenan kepada Tuhan, kita harus memberikan dengan kerelaan, kita harus memberi dengan penuh sukacita dan kasih. Bukan dengan sedih hati, bukan dengan karena terpaksa juga. Nah, jadi persembahan pemberian berkenan kepada Tuhan ketika kita memberi dengan rela, memberi dengan penuh sukacita, penuh kasih, bukan karena paksaan, bukan karena kesih. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu saya melihat bahwa kita bisa rela, kita bisa penuh sukacita di dalam memberi, kita tidak bersedih hati di dalam memberi, kita tidak terpaksa di dalam memberi, ketika kita dan ketika ada di dalam diri kita adalah kasih. Ini dasarnya, ini dasar utama. Kita bisa lega di dalam memberi ketika ada kasih di dalam diri. Tanpa kasih Bapak Ibu tidak mungkin ada kerelaan di dalam memberi kepada orang lain. Tanpa kasih tidak mungkin ada ketulusan di dalam memberi kepada orang lain. Tanpa kasih kita tidak mungkin dengan penuh sukacita memberikan kepada orang lain. Jadi kunci utama kita bisa rela di dalam memberi ketika kita memiliki kasih di dalam kita. Ketika kita hidup di dalam kasih, sehingga kita tidak lagi hitungan di dalam hidup. Ingat Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 13, Allah merelakan anaknya berdasarkan apa?
kasih. Dia rela memberikan segala-galanya ketika dia memiliki kasih. Ini kuncinya. Tanpa kasih di dalam diri saya, tanpa kasih di dalam diri Bapak Ibu tidak akan pernah rela memberikan apapun. Bapak Ibu tidak pernah akan tulus memberikan apapun. Dan ini yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita sudah ada di dalam kasih, maka kita bisa memberikan dengan rela. Sekalipun tadi itu kita hanya cuma memiliki jumlah yang sedikit, tapi kita bisa rela memberi. Karena kita memiliki, oh, saya mengasihi dia, saya mengasihi dia, saya akan memberikan itu sebagai bukti bahwa saya rela. Kita bisa penuh sukacita karena kita memiliki kasih. Kita memberi dengan sukacita karena berdasarkan kasih. Kita memberi, kita tidak terpaksa karena kita memiliki kasih. Oh, saya mengasihi pakaian ini, saya harus memberikan wujudnya, saya harus memberikan sesuatu. Sehingga rela, saya penuh sukacita dan tidak terpaksa karena inisiatif saya sendiri, karena melihat saya tunjukkan kasih saya. Nah, ini yang harus ditekankan di dalam kehidupan jemaat di Korintus, supaya persembahan pemberian pelayanan kasih mereka, sehingga mereka tidak sia-sia. Itu juga di dalam sebagai orang percaya di dalam memberi itu, persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kita bisa memberi dalam jumlah apapun ketika kita memiliki kasih. Itu ketika kita mengasihi Tuhan, oh saya mengasihi Tuhan, saya rela memberikan apapun. Saya mengasihi Tuhan, saya rela memberi dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena didorong oleh orang lain, tapi lahir dari inisiatif sendiri, lahir karena ada kasih untuk memberikan persembahan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu memberikan, baik memberikan persembahan maupun memberikan kepada orang lain. Apakah persembahan atau pemberian Bapak Ibu didasarkan karena Bapak Ibu memiliki kasih, atau karena ada sesuatu hal Bapak Ibu memberikan terpaksa, sedih hati, atau karena Bapak Ibu mau memberi supaya dipuji, supaya dibanggakan. Ingat kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu, ayat pertama sampai ketiga, atau sampai ayat pertama sampai yang keempat, dikatakan bahwa ketika kita memberi, bukan mencari kebanggaan diri, bukan mencari supaya kita dipuji. Dikatakan di sana bahwa kita memberi, kalau tangan kanan memberi, jangan sampai kanan kiri memberi, jangan sampai kanan kiri memberi. Dan di dalam memberi itu bukan dengan motivasi oh supaya dipuji, bukan motivasi supaya dibanggakan. Nah, inilah yang harus kita ingat di dalam memberi. Kita memberi dengan kerelaan kita, dengan ketulusan kita, tanpa embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya, itu bahaya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kita memberi berdasarkan kasih. Sehingga kalau kita memiliki kasih, apapun kita bisa merelakan. Ibarat contohnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi anak Bapak Ibu rela bekerja mati-matian, bahkan tanpa mengenal lelah dan waktu demi anak Bapak Ibu. Sekolahkan, sekali Bapak Ibu tidak makan yang enak demi anak, itu adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, mana mungkin Bapak Ibu berbuat tersebut. Demikian juga kita di dalam kita memiliki kasih kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah makin capek seperti ini, usaha seperti ini, kerja seperti ini. Nggak tadi contoh. Bapak Ibu mengasihi anak Bapak Ibu. Bapak Ibu rela dari sejak kecil Bapak Ibu besarkan sampai jadi tidak bisa bekerja. Bahkan di dalam kuliahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu rela tidak makan makanan yang enak. Bapak Ibu rela tidak mau shopping di mall demi anak Bapak Ibu, demi kasih Bapak Ibu kepada anak. Nah, ini dasarnya. Kalau kita tidak memiliki kasih, mana ada orang yang mau rela memberikan.
Sudahkah Bapak Ibu hidup di dalam kasih dan memiliki kasih itu sehingga hal itu mendorong Bapak Ibu di dalam hati tanpa paksaan, tanpa kesedihan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kerelaan dan kebenaran. Bukan karena kita memberi supaya kita dipuji, dibanggakan. Ingat tadi kata Yesus di dalam Markus pasal 5 ayat 1. Dan kita memberi dengan mencari pujian Bapak. Bukan kita memberi supaya kita dibanggakan. Dan kita harus memberi dengan kesungguhan hati. Tuhan tidak melihat besar kecil yang kita berikan. Seperti kata Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika memperhatikan orang kaya dan juga janda miskin di dalam persembahan. Di dalam Markus pasal 12 ayat 41 atau di dalam ayat 41 sampai 45. Ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar dan dia memiliki. Ketika juga janda miskin memberikan 2 peser 1 kulit, memberikan dengan kesubuhan. Dia memberikan berdasarkan apa yang dia miliki, ya, dari keterbatasan. Katakan bahwa yang diberikan oleh janda miskin ini adalah hanya itu yang dia miliki. Tapi dia memberikan dengan sungguh, selain itu dalam jumlah. Tapi apa yang dikatakan? Yang dipuji oleh Tuhan adalah janda miskin. Karena dia memberikan dengan kesungguhan. Tuhan tidak melihat jumlah besar yang kita beri. Tuhan tidak melihat jumlah kecil. Tetapi kata kuncinya di sini adalah kesungguhan hati di dalam memberikan itu. Adalah kesungguhan hati di dalam memberikan. Nah, inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita memberikan persembahan asal-asalan. Kita tidak memberikan persembahan berdasarkan rela karena jumlah yang kecil. Jadi kita harus membedakan. Ada kerelaan karena ya udahlah relakan aja. Tapi ada kerelaan yang benar-benar tulus dalam hati sehingga memberikan benar. Jadi kita harus membedakan dua. Rela karena udahlah kita bisa tidak rela aja. Tapi rela dalam hal ini dimaksudkan di sini adalah ada kerelaan yang sungguh di dalam hati, di dalam memberikan, di dalam menolak. Seringkali kita memang melakukan kerelaan karena dibayar, mungkin seribu dalam aja kepada padahal tidak dasar betul. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan di dalam memberi. Pemberian atau persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan berdasarkan kasih, maka hal ini kita rela, kita penuh sukacita, bukan dengan paksaan, bukan karena diingat persembahan berkurang. Tidak. Majelis kita di sini, hamba Tuhan tidak seperti rentenir yang harus menagih Bapak Ibu di dalam kehidupan. Tapi ada enggak inisiatif, ada enggak perusahaan, ada kasih dalam. Ini diajarkan kita di dalam Getrilogi itu. Getrilogi itu tidak pernah menjadi rentenir sudah mencari jemaat lukas semua. Catatan dalam. Tapi kita sebagai orang yang mengasihi, kita menunjukkan kasih kita. Sebagai bukti kasih saya itu. Sebagai wujud bahwa saya mencintai Tuhan, saya dengan tulus, bukan dengan embel-embel yang tadi, mencari pujian, mencari kebanggaan, mencari kehormatan. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Markus 6 ayat 1 sampai 4. Kalau memberi, yang sampai kanan kiri, memberi kanan kiri, kanan tidak boleh. Kita bahwa kita tidak perlu diubah ya. Saya yang menjadi donatur, saya yang menjadi penolong gereja ini. Kita harus memberi dan berberusaha karena kita hidup di dalam kasih. Yang ketiga Bapak Ibu, kita persembahan atau pemberian kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memberi berdasarkan apa yang kita miliki. Perhatikan di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-12 ya.
12b. Saya bacakan kita di sana. Katakan di sana, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya bahwa di dalam kita memberi, di dalam kita memberikan persembahan, berdasarkan apa yang kita miliki, bukan mengada-ngada Bapak Ibu. Banyak orang yang memiliki konsep, yang saya menonton sebuah itu, bahwa ada orang yang memiliki konsep bahwa supaya dia tahu bahwa tahu oleh hamba Tuhannya atau majelisnya, sekalipun dia tidak memiliki pekerjaan, sekalipun dia tidak memiliki penghasilan dalam hal ini, dia berani minjam uang orang, bayar bertunggu. Ini adalah konsep yang salah. Dia berani pinjam uang orang untuk memberikan persembahan. Tapi ini yang salah Bapak Ibu. Entah siapa yang salah di sini, apakah jemaatnya atau pendetanya yang mengajarkan tentang konsep persembahan. Jadi di sini kita diajarkan lewat firman Tuhan ini, kita memberi dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh mengada-ngada. Inilah yang pemberian yang diterima oleh Allah. Kita tidak boleh meminjam orang untuk memberikan persembahan, cuma menolong. Ini yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Memberikan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu contohnya ini, tapi saya percaya bahwa tidak ada di antara jemaat itu berlaku seperti itu. Contohnya, Bapak Ibu berniat untuk membeli, tapi Bapak Ibu tidak punya uang, lalu ditanya meminjam. Tahu-tahu Bapak Ibu tidak bisa membayarnya, akhirnya menjadi ratusan bunga di dalam pembelian. Nah, ini yang paling ini kita tidak boleh berlaku seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan diri kita. Kita tidak boleh melakukan hal yang mungkin bagi hamba Tuhan yang senang dengan pemberian. Jemaat saya memberikan mantap jemaat saya di firman Tuhan setiap bulan wajib berburu. Tapi saya tekankan Bapak, jangan beri karena tidak ada, beri dengan apa yang ada. Itu yang berkenan, itu yang berkenan. Kita berdasarkan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita memberi Islam ini, bagaimana kita? Sudahkah kita memberi dengan tidak takut kekurangan, kehilangan, kehabisan apa yang kita beri? Sudahkah kita memberi dengan kerelaan, dengan penuh kasih, berdasarkan kasih? Sudahkah kita memberi berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan yang kita tidak miliki, bukan mengada-ngada? Ini yang harus saya tegaskan. Kita tidak boleh mengada-ngada. Kalau tidak ada, tidak usah memberi. Gereja itu tidak pernah menyuruh Bapak Ibu pergi kalau tidak memberikan persembahan. Apakah ada majelis yang menyuruh Bapak Ibu pergi kalau tidak memberikan persembahan? Tidak ada ya selama ini. Nah, saya tahu majelis saya, kami kan dia, mungkin dia tidak pernah menyuruh Bapak Ibu pergi kalau tidak memberikan persembahan. Jadi ini harus kita. Nah, di dalam memberi, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Jika kita memberi itu seperti yang dikatakan Tuhan, itu pemberian yang terbaik. Sekarang kita bisa terjadi dalam memberi, kebanyakan kita memberikan sisa dari uang belanja kita. Nah, nanti pergi ke pasar, mau ada uang yang ada ini itu. Tapi di dalam proses memberi Bapak Ibu, ini bukan dalam arti membanggakan diri ya. Bukan dalam arti juga saya sudah sempurna di dalam mengelola persembahan. Nah, saya ajarkan di dalam keluarga saya dan sebelum saya berkeluarga juga. Ketika ada berkat rumah, yang saya prioritaskan adalah persembahan. Saya terapkan juga kepada istri saya. Ketika ada ujangan, yang kami utamakan dulu adalah persembahan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan yang ambil dulu satu, baru yang lain-lainnya kami gunakan kebutuhan
Dan ini yang harus kita terapkan juga di dalam kehidupan jemaat. Jemaat juga mungkin karena mungkin setiap hari dapat hasil pekerjaan karena bekerja setiap hari. Di dalam bekerja setiap hari kita pisahkan dulu. Bahkan hari ini berapa yang misalkan hitung persembahan kita sendiri. Dan kita ibadah, kita mengambil bisa. Kita tidak boleh, oh nanti saya belanja, sisanya tak kasih. Itu dalam hal ini kurang ya, kurang. Jadi Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita bukan sisa atau yang kita tidak sukai, tapi kita memberikan persembahan yang benar-benar itu berkenan. Sebagai penutup khotbah saya ini Bapak Ibu, ada ilustrasi yang menceritakan begini. Ada seorang keluarga yang punya keluarga seorang pak petani. Dia memiliki seekor sapi. Sapi ini adalah induknya atau betina. Dan sapi ini sedang hamil. Dan ketika si petani ini melihat bahwa sapinya ini sedang hamil, dan dia berkata kepada istrinya, "Oh istriku tersayang, saya melihat sapi kita ini adalah sedang menanam. Dan kemarin saya melihat gereja kita itu membutuhkan dana yang besar untuk kemarin. Dan istriku, ketika nanti sapi ini melahirkan, saya mengambil keputusan anaknya saya akan persembahkan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di gereja." Istrinya senang mendengarkan suaminya berkata, ada dalam hati istrinya, oh, suami saya memiliki hati di dalam hidup pelayanan, di dalam hidup. Singkat cerita Bapak Ibu, sapinya ini tiba waktunya untuk melahirkannya. Tahu-tahu Bapak Ibu, sapi ini melahirkan 2 ekor anak yang kembar. Biasanya sapi balik, sapi kembali. Wah, senang. Seperti kalau tadi dia menjanjikan Tuhan, berarti sekarang ada bagiannya sapi. Ada bagiannya si papi tadi bisa berjaya. Lalu mulai besar Bapak Ibu, mungkin 2-3 bulan. Lalu istrinya mengatakan, "Pak, dulu kamu sudah berjanji kamu akan memberikan anak sapi ini untuk suaminya." Istri tersayang, biarkan dulu anak sapi itu besar ya, sehingga nanti ketika kita jual hasilnya besar untuk pasti kita berikan sapi kata suami. Singkat cerita Bapak Ibu, tahu-tahu kalau dulu belum ada PMK dan barang kena PMK atau penyakit sapi. Nah, tahu-tahu Bapak Ibu, di antara anak sapi itu mati 1 ekor. Hanya 5 sapi saya mati. Lalu ketika dia sudah melihat bahwa anak sapi sudah mati 1 ekor, lalu dia dari kandang pergi ke istrinya, "Mama, sapi Tuhan sudah mati." Lalu istrinya, "Kok bisa sapi Tuhan bisa mati? Padahal kami belum menentukan mana yang bagiannya Tuhan dan mana bagian kami. Kenapa kamu katakan bahwa yang mati itu bagi Tuhan?" Saya putuskan tadi ketika saya melihat bahwa anak sapi kita sudah mati, saya putuskan sendiri bahwa itu milik Tuhan yang mati. Dari cerita ini Bapak Ibu, seringkali kita seperti memberikan yang tidak layak lagi. Seringkali kita berjanji, "Oh saya akan memberikan ini bagi Tuhan." Ketika kita sudah memberikan, kita memberikan yang tidak layak. Jadi hari ini kita tidak boleh memberikan harapan-harapan kepada Tuhan, memberikan janji-janji yang kita tidak bisa tepati. Kita harus berjanji, kita harus menepati janji. Kita tidak boleh memberikan yang mati itu sama seperti tadi. Dia benar bahwa sapinya Tuhan sudah mati, bahwa itu betul. Satu cerita lagi Bapak Ibu, seorang anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu.
Guru sekolah minggu ini yang mengajarkan anak sekolah minggu tentang tadi persembahan orang kaya, raja dan miskin. Singkat cerita, ketika guru ini sudah mencerita bahwa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan persembahan hati, dengan apa yang kita miliki. Guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sekolah minggu bersedia dan rela memberikan persembahan ketika memiliki uang 1 miliar? Anak sekolah minggu mengatakan rela, akan memberikan semangat bagi oke baik kalau rela. Pelan-pelan lagi, ibu guru sekolah minggu bertanya, apakah anak-anak sekolah minggu rela memberikan persembahan ketika memiliki uang 5 juta? Mas semangat berdiri memang mengatakan rela. Pertanyaan yang ketiga dengan jumlah pertanyaan yang sama, apakah anak sekolah minggu rela memberikan persembahan ketika memiliki uang 1 juta? Tetap semangat, anak sekolah minggu rela memberikan persembahan. Pertanyaan terakhir, persembahan minggu, apakah anak-anak sekolah minggu rela memberikan persembahan kepada Tuhan jika memiliki uang saat ini 10.000? Anak-anak semangat kata rela meminta, tapi di antara anak-anak ada satu orang yang tidak berdiri, yang tidak makan. Sekolah minggunya, kenapa anak ini? Lalu dia mendekati, kenapa kamu tidak rela memberikan atau tidak berdiri, tidak semangat seperti teman-temanmu di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan kalau memiliki uang 10.000? Yang menjawab, anak ini menjawab, saya tidak mengangkat tangan, saya tidak berdiri karena saya punya uang 10.000 saat ini. Kalau saya memberikan nanti habis, tidak ada uang sakulah, maka saya tidak berdiri. Nah, dalam hal ini kita belajar dari sikap anak. Ketika punya uang yang nominal yang sama yang bilang kita tidak, tapi terkadang kita berandai-andai. Ketika dikatakan 1 miliar, 2 juta, 3 juta, kita kurang oh seandainya saya punya uang, saya akan membeli. Seandainya saya punya mobil, saya akan berlaku. Seandainya punya ini dan itu, saya akan berlaku. Tapi ketika pas dikatakan saya punya seperti apa yang ada di kantor, terkadang kita tidak mau mengatakan saya. Kita terkadang sama seperti yang seperti itu. Ketika pas jumlah yang kita miliki, kita tidak pernah berkata saya mau. Dan biar firman Tuhan ini mencatat kita rela memberikan berdasarkan kasih. Amin. Kita bakal firman. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan memberi kami pelajaran bagaimana memberi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong ya Bapa, bantu kami untuk selalu mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan sudah lebih dahulu memberi kami berkat. Ketika kami belum meminta, Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. Dan ketika kami sudah mendapat, Tuhan kami mendapat pelajaran untuk memberi dengan kasih, memberi dengan rela. Tuhan juga mengajari kami untuk memberi tanpa mengharapkan pujian. Tolong ya Bapak, bantu kami untuk mengalahkan kedagingan kami. Kami secara daging suka menerima, kami secara daging tidak suka memberi. Bantu kami itu dengan bahwa Tuhan sudah mengasihi kami, sudah memberi terlebih dahulu. Maka kami harus mengasihi sesama kami. Ajari kami untuk menjadi saluran berkat ya Bapak kepada siapapun, kepada saat apapun kami perlu mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat menjadi ingatan kita dalam kita mau memberi yang terbaik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Untuk persembahan minggu ini akan dijalankan 2 kantong atau 2 kali. Untuk kantong yang pertama akan digunakan untuk kas rutin gereja, kantong yang kedua akan digunakan untuk kas pembangunan. Marilah setiap kita memberi yang terbaik untuk Allah dan kita pujikan KR 281 persembahanku, dan petugas persembahan dapat ambil bagian.
Tuhan, inilah persembahan kami yang dapat kami berikan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau melihat dari hati kami Tuhan, bukan dari besar, kecil, nominalnya yang dapat kami berikan. Biarlah sesuai firman-Mu, kami berkenan Tuhan memberikan persembahan yang terus kiranya Tuhan berkenan atas persembahan setiap kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, berkati usaha pekerjaan di jemaat kami Bapa, sehingga di dalam pekerjaan ini dapat menunjang kebutuhan mereka, kehidupan mereka, dan mereka juga dapat mengembalikan keberkat Tuhan di rumah-Mu. Berkati persembahan ini, sucikan kuduskan Bapa, kiranya dengan majelis yang ada, pengurus yang ada, persembahan ini dapat dikelola, di mana bagian-bagian pelayanan membutuhkan dana ini, kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat-Mu bagi siapa pengurus dalam mengelola. Kami juga rindu Tuhan dengan persembahan kami ini, kami rindu memberi gedung gereja, kiranya Tuhan berkati persembahan pembangunan kami, sampai di bawah waktunya, tepat pada waktunya Tuhan, persembahan kami cukup digunakan Tuhan kami, menggunakannya membeli gedung gereja, membeli tanah, dan membangun gereja di atasnya. Terima kasih Tuhan berkati kami, hanya bisa memberikan persembahan ini, hanya Tuhan yang berkenan. Haleluya. Saya akan membacakan warta pengumuman. Silakan sidang jemaat sekalian dapat memperhatikan warta yang telah dibagikan. Terima kasih untuk penata layanan hari ini, baik pengkhotbah, liturgos, musik, backing vokal, kolektor, dan penyambut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang akan datang. Untuk penata layanan minggu depan, Minggu 14 Mei 2023, pengkhotbah akan dilayani oleh Evangelis Eni SVG, liturgos oleh Saudari Lydia, musik oleh Saudari Alia, backing vokal Ibu Armiati dan Saudara Wisnu, kolektor Bapak Mislan dan Ibu Lili, penyambut Saudari Tina dan Saudari Femi. Kiranya dapat mempersiapkan diri untuk pelayanan minggu depan dan dapat memberikan yang terbaik. Hari ini persembahan dijalankan 2 kali untuk kas pembangunan dan kas umum. Ibadah sekolah minggu diadakan setelah ibadah umum selesai. Ibadah wanita pejuang iman diadakan di setiap hari Rabu, setiap hari Rabu tanggal 10 Mei, yang akan diadakan setiap jam 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62, berhubungan oleh Ibu Suci, liturgos Ibu Winarse, dan dihimbau seluruh kaum wanita dapat hadir beribadah bersama-sama dalam ibadah Komisi Wanita Pejuang Iman. Ibadah pemuda remaja rakyat Labora akan diadakan di hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokroaminoto 160A. Renungan oleh Pak Saverius, liturgos Saudari Mimi, musik Saudara Wisnu. Kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian dapat mendorong terus anak-anak, kiranya mereka dapat terus hadir dalam ibadah pemuda remaja. Kami segenap pengurus saudara Tuhan dan majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Hari dan Saudari Andin yang berulang tahun di tanggal 4 Mei. Apakah hadir? Boleh berdiri. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk Saudara Hari dan Saudari Andin. Tuhan berkati dalam segala usaha dan masa depan. Apakah ada kalau setiap kita jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GG Roti Hidup? Kelihatannya belum ada ya Bapak Ibu ya. Berarti tugas kita untuk mencari jiwa dan memberitakan firman Tuhan jadi berkat bagi sesama, sehingga banyak jiwa yang dikenalkan dan menjadi anggota jemaat yang baru. Laporan persembahan telah tertera di warta untuk ibadah umum yang ada di kota di Dodoyo, ibadah pemuda remaja, ibadah wanita dan sekolah minggu, ada perkumpulan dan persembahan syukur. Terus dihimbau untuk jemaat jikalau ada kerelaan hatinya memberikan persembahan, silakan dapat memberikan persembahan melalui amplop-amplop, dapat ditulis untuk keterangan persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan dan lain sebagainya. Pengumuman juga untuk kita semuanya, untuk mulai hari ini ibadah Dodoyo akan terus gabung di kota seterusnya. Jadi jemaat di Dodoyo akan beribadah di kota seterusnya, dan ibadah akan dilaksanakan hanya 1 kali, pagi jam 9, karena yang malam sudah ditiadakan. Kiranya dapat menjadi perhatian bagi setiap kita. Marilah setiap kita mengembalikan segala puji, kemuliaan, hormat bagi nama Allah kita. Saya mengundang setiap jemaat berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Saverius.
memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang penuh kasih didasarkan kerelaan, sukacita, bukan karena terpaksa. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang kita tidak miliki. Pada kita pulang, pada kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua.